Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Madrasah, sehat itu enggak cuma dari raganya aja, tapi juga sehat dari jiwanya, sehat jiwa raga. Seperti tema P5 kita hari ini, yaitu adalah bangunlah jiwa dan raga. Berarti itu apa artinya? Yang tidur-tidur mohon bangun dulu, ayo. Bangun, duduk dulu, ayo yang tidur, silakan. Oke, nah minta perhatiannya sebentar ya. Nanti ini sekitar 1,5 jam bersama Bulan. Karena Bulan itu suaranya minim ya. Jadi minta tolong sekali untuk teman-teman, untuk anak-anakku sekalian untuk tidak gaduh atau ramai sendiri. Tapi juga jangan tidur ya. Tapi juga jangan tidur, harus tetap memperhatikan. Oke. Untuk P5 kali ini Bulan akan memaparkan tema kita hari ini. Kelihatan atau tidak ya? Kelihatan ya? Insya Allah masih sehat semua matanya ya. Temanya apa ini? Tentang bullying. Oke, bullying. Kalau kalian dengar kata bullying, itu pasti kalian sudah sangat familiar ya. Familiar termasuk kalimatnya, kata-katanya, dan juga bentuk dari bullyingnya. Benar atau benar? Benar ya, karena apa? Secara tidak langsung, kalian itu sebenarnya setiap hari itu juga menyaksikan tindakan bullying. Mungkin juga menjadi pelaku bullying. Atau bisa juga menjadi korban dari bullying itu sendiri. Oke. Bullying itu sendiri bisa dikatakan juga atau kita istilahkan perundungan. Oke. Lanjut Pak Haris. Oh, belum ya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Kalian lebih familiar kata bullying atau perundungan? Bullying. Oke. Coba sebutkan satu kata kalau kalian mendengar kata bully. Apa coba? Apa? Ngeplak, jiwit, jotos, darani bapak, nama orang tua, ya kan? Oke. Berarti secara umum kalian tahu ya gambaran dari bullying itu sendiri. Tapi ya perlu Bulan sampaikan, bullying itu tidak hanya sekedar kekerasan secara fisik, gak cuma jotos, gak cuma ngeplak, gak cuma jiwit, ya kan? Tapi bullying itu juga bisa secara kata-kata, verbal, ucapan, ya kan, maki-makian. Bisa juga dari kelirikan mata kalian itu loh ya. Kue nek lewat karo kancamu misale kalian berempat lagi duduk gitu ya kan. Terus ada si A lewat duk. Terus kalian itu enggak melakukan apa-apa, tapi cuma ngeliriki dengan tatapan yang sangat tajam. Nah, gitu kan. Mencas ngono ya kan. Nah, itu juga bisa termasuk dari bullying ya. Bisa termasuk dari bullying. Oke. Gini, Bulan mau tanya dulu. Fakta dan mitos terkait bullying. Bulan sampaikan satu pernyataan. Nanti kalian coba ya
Ini termasuk fakta apa mitos? Halo? Hei? Kok ketoknya gak semangat ya? Sebelum Bulan menyampaikan fakta dan mitos terkait bullying, Bulan mau ngajak kalian tepuk anti bullying. Ada yang sudah pernah? Belum? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak tepuk anti bullying? Belum ya? Oke. Coba salah satu Bulan minta ini para ini. Nah, oke, sebentar. Hadapnya sana, Le. Lah. Oke, perlu kenalan dulu nggak ini? Ini salah satu bullying ya, kakinya harus yang sopan. Oke. Bulan mau mempraktekkan tepuk anti bullying. Oke. Mas Rasya, nanti tepuk ya. Kamu yang tepuk, nanti Bulan yang menyampaikan. Oke? Tahu ya? Gitu ya, oke. Bisa kita mulai? Bisa, oke. Tepuk anti bullying. Jangan suka caci maki. Jangan suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Kita semua adalah family. Tepuk tangan. Ada yang hafal? Ada yang hafal belum? Belum. Kita ulangi lagi sekali lagi. Oke. Tepuk anti bullying. Jangan suka menghakimi. Jangan suka menyakiti. Jangan suka kebalik. Berarti fokus ya. Menyakiti dulu baru menghakimi. Oke, itu ya. Nanti bisa dipraktekkan ke adik kalian ya. Bisa dipraktekkan di pondok, di rumah atau di sama teman-teman yang lain. Tepuk anti bullying. Oke. Mas Rasya, terima kasih. Malu-malu ya Mas Rasya ini ya. Oke. Bulan bisa lanjutkan? Bisa? Oke. Halo? Mitos dan fakta terkait bullying. Yang pertama, bullying itu hanya terjadi pada anak laki-laki. Mitos atau fakta? Mitos. Kalau jawab mitos, jawabannya silangkan tangan. Ayo. Kalau jawabannya fakta, jempol. Mitos atau fakta? Oke. Mitos ya, benar sekali. Kenapa kok mitos, Bu? Karena bullying itu bisa terjadi ke siapa saja. Termasuk ke laki-laki, termasuk ke perempuan. Bentuknya sama nggak sih, Bu? Nek cah lanang kan biasane jotos-jotosan, kampelengan, terus senggol-senggolan, ya kan? Nah, kalau cewek itu biasanya relatif ya. Relatifnya itu umumnya lebih ke bullying verbal. Daran-darani, mengucilkan, terus geng-gengan gitu ya. Itu perbedaannya di situ. Ada kalau laki-laki biasanya langsung main emosi, langsung pengennya senggol gitu ya kan. Itu nanti jatuhnya mengarah ke bullying fisik. Oke. Yang kedua, mitos atau fakta, siswa yang melakukan bully itu biasanya memiliki banyak teman. Mitos atau fakta? Coba Bulan mau ngecek. 7A. Mitos atau fakta? Ayo. Fakta.
7B. Mitos atau fakta? Fakta. Oh, ada yang mitos. Oke. 7C. Fakta apa mitos? Fakta. 7D. Mana ini 7D? Oh, ini. Mitos atau fakta? Orang yang bully biasanya punya banyak teman. Fakta, ada yang mitos. Oke. 50-50 ya. 7E sekarang. Mitos atau fakta? Ayo. Yang belakang ada yang mitos, ada yang fakta. 7F. Mana ini 7F ya? Oke, fakta ada yang mitos. 7G. Mitos. Oke. Sekarang coba kalian ingat-ingat, kalian amati teman-temanmu yang biasanya melakukan tindakan bullying, itu biasanya punya banyak teman atau enggak? Oke. Mitos atau fakta? Berarti kalau menurut kalian dan arahnya ini cenderung kalau orang pembuli itu kan biasanya dia itu menguasai, ya kan? Menguasai, dia itu lebih kuat dari orang lain. Maka dari itu, karena dia itu ditakuti oleh teman-teman yang lain, makanya teman-teman yang lain juga ikut-ikutan. Yang mana berarti orang pembuli itu memiliki banyak teman. Berarti fakta ya, fakta. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, ya. Bisa terbaca yang belakang? Yang belakang bisa terbaca tidak? Silakan yang belakang kalau tidak terbaca bisa maju dulu. Kelas B, ayo aja turunan, aja ngisi-ngisini bulan nang kene kowe ayo. Kene maju. Sebentar. Kata-kata itu juga bisa masuk dalam perundungan bullying ya. Nomor 3, didengarkan. Halo. Nomor 3, bullying hanya terjadi di sekolah saja. Mitos ya, ini sudah pasti mitos ya. Kenapa, Bu? Karena tindakan bullying itu bisa terjadi di luar sekolah juga. Di pondok mungkin ya. Bisa saja juga terjadi di rumah. Kok bisa, Bu? Di rumah kok juga ada bullying? Bisa-bisa aja. Kenapa? Kalian yang punya adik atau punya kakak, punya mbak, biasanya itu kan kalau anak yang kedua atau terakhir, seringnya dikongkon-kongkon ya kan? Terus kadang dijailin sama mas-masnya atau mbak-mbaknya kan gitu ya? Meskipun itu niatnya awalnya bercanda, tapi kadang ada beberapa hal yang membuat kita itu menjadi sakit hati. Yaitu secara tidak langsung, itu juga bisa dikategorikan dalam tindakan bullying di keluarga ya. Seperti itu, oke. Yang keempat. Oke, anak yang dibully biasanya itu tidak berani melapor. Fakta apa mitos? Fakta? Fakta ya, kata Bu PPKN. Fakta, Bu, ya, fakta. Ini sering terjadi ya, laporan-laporan bahwasanya terjadi tindakan bullyingnya itu sudah 1 minggu yang lalu, tapi baru dilaporkan hari ini. Nah, itu kan termasuk telat ya. Dan kadang yang melaporkannya juga bukan orang yang dibully, ya kan? Tapi orang atau teman dekatnya atau orang yang mengetahui. Gitu, oke. Selain anak yang dibully nggak berani melapor,
Apakah orang yang menyaksikan atau sebagai saksi itu juga berani melapor biasanya? Berani apa enggak? Ada yang berani, ada yang enggak. Oke, sekarang Bulan sampaikan dalam proses atau kejadian bullying itu ada 5 orang yang apa? 5 orang yang menjadi sangkut paut di dalam kegiatan itu. Yang pertama, korban. Benar ya? Korban. Kalau nggak ada korbannya ya nggak ada bulian ya. 1 korban. Yang kedua, pelaku. Yang ketiga, saksi. Saksi atau penonton ya. Yang ketiga, saksi atau penonton. Nah, saksi atau penonton ini ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya pasif. Maksudnya opo to bu kok aktif pasif barang iki koyo nomor HP ku sing gak tahu aktif ya kan? Nah, maksudnya dari penonton atau saksi aktif itu adalah penonton yang dia itu melihat proses bullying itu tadi, tapi dia itu ikut-ikutan. Misalnya, si A membuli si B, terus si C lewat, atau di tengah lapangan lah ya, di tengah lapangan, si B ini dibully oleh beberapa temannya. Nah, si C ini dia menyaksikan, menjadi saksi, penonton, ya kan? Penonton aktif, dia nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu asal-usulnya kejadiannya gimana, tapi dia ikut-ikutan membuli. Misalnya, gendut, nganu apa yang lainnya gitu ya. Misalnya, dia melakukan lontaran verbal, bullying verbal kepada temannya. Si C ini tuh sebenarnya nggak tahu masalahnya ada apa. Tapi dia itu ikut-ikutan untuk darani kuwi mau ya. Darani melu-melu, ngompor-ngompori mana si ya toh. Padahal dia nggak tahu ada apa itu tadi yang terjadi. Tapi ikut-ikutan meramaikan bullying ya. Terus ada lagi penonton atau saksi pasif. Pasif itu berarti tidak aktif ya. Artinya apa? Dia itu menonton, menyaksikan, melihat, tapi dia tidak ikut-ikutan. Dia diam aja. Tapi juga tidak membela, tidak melakukan apa-apa, tidak melerai, tidak melaporkan tindakan itu ke guru atau ke siapapun, itu tidak. Dia hanya nonton saja, tidak ikut-ikutan dan diam saja. Itu namanya saksi atau penonton pasif. Yang kelima itu adalah ini yang superhero-nya ini ya. Dan jarang sekali ditemukan. Apa itu kira-kira? Apa kira-kira ayo? Yang kelima ini jarang sekali ditemukan. Yaitu adalah si pembela alias pelerai. Oke, kalau dalam tindakan bullying ada korban, ada pelaku, ada saksi aktif, ada saksi pasif. Itu dia menjadi pembela atau melerai tindakan itu. Ini membutuhkan mental yang besar ya, karena dia harus melerai 2 kubu yang berseteru ya kan. Gitu. Oke. Di sini Bulan lanjutkan karena kita tadi sudah membahas beberapa orang-orang atau orang yang terkait dalam tindakan bullying itu tadi ya kan. Kita harus tahu juga tuh bullying itu apa toh saja nih ya kan. Bullying atau perundungan. Bullying kan bahasa Inggris ya toh. Nah, kalau bahasa Indonesia nih itu perundungan. Perundungan.
Bullying atau perundungan itu bisa kalian garis bawahi 3 poin yang penting. 3 poin penting itu apa, Bu? Yang pertama, bullying sebuah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Itu yang poin pertama. Wong bully, wong nganu kancane, jeli kancane, itu pasti dilakukan secara sengaja, secara sadar. Itu bullying. Itu poin yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sekelompok atau bisa individu. Bisa satu orang bully satu orang, bisa kelompok bully satu orang, bisa satu orang dia itu membuli dari kelompok yang lain. Di mana sekelompok orang itu dia lebih kuat, lebih besar mungkin badannya, lebih hebat, lebih dia itu terkenal, ya kan? Jadi dia ditakuti oleh banyak temennya. Jadi dia menjadi pelaku bullying, disengaja dan dilakukan oleh orang yang lebih kuat. Poin yang ketiga, dia itu bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang. Jadi yang pertama, disengaja dilakukan oleh orang yang lebih kuat atau berkuasa dan dilakukan secara berulang atau terus menerus. Jadi kok orang bully cuma 1 kali mungkin itu bisa jadi jail. Maksudnya jail, masih kategori aman. Jaili kancane njikuki peci, nyinggahke. Itu kalau 1 kali. Tapi kalau berulang dan dilakukan disengaja untuk membuat orang itu tidak nyaman, orang itu merasa tidak betah di kelas mungkin atau tidak betah melakukan tugasnya di kelas gitu ya, di sekolahan. Nah, itu tujuannya sudah termasuk dalam bullying. Karena sudah berulang-ulang dan terus menerus. Oke. Ini dicatatkah? Dicatat ya. Intinya 3 tadi. Bullying itu dilakukan disengaja, dilakukan oleh yang lebih kuat, dan berulang-ulang. Intinya itu ya. 3 itu. Oke. Lanjut. Oke. Siapakah yang rentan menjadi korban bullying? Korban perundungan. Siapa kira-kira? Ayo. Next, Pak. Ada yang sering dibully di kelas? Loh. Kok banyak ya ternyata ya? Oke. Nanti kita tampung ya, keluh kesah bentuk pembuliannya apa ya. Oke, yang pertama. Orang yang rentan terkena bullying itu yang pertama adalah dilihat dari kondisi fisiknya. Biasanya ya kan. Ini mohon maaf ya, tapi bukan Bulan mau menyinggung ya. Tapi ini contoh. Misalnya di kelas itu ada teman yang paling kurus sendiri, paling kecil sendiri ya. Itu biasanya juga rentan menjadi korban bullying, korban pembulian. Biasanya sering dijaili juga sama teman-temannya kan gitu ya. Kondisi fisik bisa paling kecil, bisa paling besar ya kan, bisa paling putih, bisa paling hitam gitu ya kan, atau mungkin bentuk rambutnya kriwil-kriwil atau bentuk rambutnya lurus. Hah?
Nah, itu termasuk dalam kategori korban yang rentan menjadi terkena bullying. Satu dari kondisi fisik. Yang kedua, apa yang kedua? Kepribadian. Nah, kepribadian. Kepribadian orang kan pasti sangat beragam ya. Macam-macam. Apalagi satu kelas ada 30-an lebih orang. Itu nggak mungkin kepribadiannya itu sama semuanya, itu nggak mungkin. Pasti akan berbeda-beda. Ada yang pendiam banget. Ada yang cerewet banget, ya kan? Ada yang dia kepribadiannya itu introvert. Introvert itu berarti tertutup. Kalau ada sesuatu terjadi itu dia nggak pernah cerita sama teman-temannya. Jarang cerita, jarang ngeluh, jarang ngomong hal-hal yang dirasakan sama teman-temannya. Itu kalau punya teman kayak gitu, Bulan pesen ya. Halo? Kalau punya teman yang pendiam sekali, tolong tetap didekati. Tetap dikasih support. Dikasih semangat, tetap ditemani, diajak ngobrol, diajak jajan, diajak keluar kelas gitu ya. Intinya harus tetap ditemenin. Jangan dibiarin sendirian. Apalagi wes duduke sendirian, wonge menengan. Terus apalagi? Terus dia kecil sendiri gitu misalnya ya, lah itu double itu malahan. Jadi tolong kalian itu kalau di kelas nggak cuma memperhatikan diri kalian sendiri, tapi juga harus memperhatikan teman-teman yang lain. Ya, gitu. Terus ada yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Kondisi akademik. Maksudnya apa, Bu? Akademik aku kok lagi krungu toh, Bu? Kondisi akademik. Misalnya ada teman yang sangat pinter sekali. Jenius. Jadi pikirannya itu di luar nurul, ya. Ya kan? Dia itu kalau ngerjain tugas atau PR itu sangat cepat atau dapat nilai yang sangat tinggi. Meskipun itu baik, ya, ada temannya yang di kelas seperti itu? Ada? Oh, Nuril. Kalau temannya ada yang jenius, pinter, seragap, itu kadang ya, meskipun seperti itu tetap bisa menjadi korban bullying. Kenapa? Karena kadang teman-temannya lain itu bisa jadi iri, bisa jadi nggak suka karena dia itu selalu tepat waktu ngerjain PR, sedangkan aku naik dikai PR nggarapku nang sekolahan, Bu. Wongnya pinter ya, Bu, gitu, ha? Oh, bisa niru nih malahan ya. Lah itu malah digo kalahan ya toh, malah digo kalahan. Meskipun kondisi akademiknya pinter sekali, itu juga bisa rawan menjadi korban bullying. Tapi apalagi yang punya kondisi akademik di bawah itu atau rendah, itu juga bisa menjadi korban bullying. Kenapa? Misalnya kancane dia entuk 80, dia entuk 90, dia entuk biji 50 atau 30. Nah, itu biasanya diejek atau dijailin sama teman-temannya lain. Wah, lah bijimu wi lho, ndoke akeh pol mbok dadar wae kono lho. Lah, biasanya gitu ya. Kalau ada teman-teman yang kemampuannya di bawah rata-rata juga suka dijadikan korban bullying atau diejek. Seperti itu. Oke. Yang keempat adalah status ekonomi. Status ekonomi. Nah, status ekonomi ini dilihat dari Nyon Sewu ya. Pasti dari sekian ratus anak-anaknya Bulan ini kan
berasal dari beberapa keluarga yang berbeda-beda status ekonominya ya. Ada yang satu hari itu jajannya bisa 50.000. Ada ya? Ada yang jajannya satu hari 50.000 ada? Masya Allah. Ya, oke. Sumbut naik jajanmu saya ketahui sumbut soalnya awakmu ya gede oleh ya. Ada mungkin yang temennya satu hari jajannya 10.000 ada. Oh ada, alhamdulillah. Disyukuri ya, disyukuri. Ada bahkan yang mungkin dalam satu hari nggak bawa uang saku atau nggak jajan sama sekali. Ada? Oke. Setelah ini yang nggak bawa uang saku. Halo didengarkan? Setelah ini yang nggak bawa uang saku. Ya? Yang nggak bawa uang saku. Ya wes piye meneh nasibmu gue ya, sing gak uang saku ya. Nah, berapapun uang saku kalian setiap hari itu harus disyukuri. Karena apa? Karena orang tua kalian itu bekerja membanting tulang untuk menghidupi kalian ya. Untuk membayar sekolah, untuk jajan kalian ya, uang saku kalian. Untuk status ekonominya yang rendah itu biasanya kadang ada beberapa kasus dia juga sering dibully sama teman-temannya karena dia jajane itu mungkin cuma jajan apa ya misalnya tukune mong arem-arem wae mendino ya toh. Nek sing sijine sing sangune 50.000 tukune seblak wae mendino ya kan. Ada jajane nasi padang ngono misale. Tapi harus hemat ya, yang uang sakunya lebih jangan berlebihan. Harus tetap hemat, ditabung, bisa ditabung separuhnya. Yang kelima ini dari status sosial. Status sosial ini bisa dilihat dari misalnya, ini nyangkut ke kepribadian ya. Kalau orangnya pendiam, biasanya itu juga orangnya temennya sedikit karena jarang berinteraksi. Dia jarang punya teman. Jadi sosialnya atau interaksi sosialnya dengan teman yang lain itu kurang. Yang membuat dia dikucilkan atau dijadikan korban bullying. Ketutupan bulan, Le. Oke. Yang terakhir atau keenam, ini ada orang yang termasuk dalam golongan minoritas. Minoritas itu artinya apa? Ada yang tahu nggak minoritas? Apa? Kurang makan. Awalnya makan terus sih ya. Termasuk golongan minoritas itu maksudnya adalah misalnya ya ini ya perumpamaan dari bulan. Dalam satu kelas, dia itu berasal dari suku Dayak sendiri. Jadi kulitnya itu paling putih misalnya. Atau dia dalam satu kelas berasal dari suku Sumatera. Atau dia di kelas itu beragama lain. Lainnya teman-temannya Islam, dia itu beragama selain atau non-Islam ya. Jadi dia itu berada pada lingkungan yang minoritas atau kelompoknya itu sedikit di dalam lingkungannya itu tadi. Jadi biasanya orang yang termasuk dalam golongan minoritas ini juga banyak yang diabaikan atau dikucilkan. Dianggap tidak berpengaruh dan tidak penting. Biasanya seperti itu karena dia minoritas di kelompoknya. Oke, coba Bulan mau tes dulu ini ya. Halo. Hei. Halo gitu kalau hehe ya. Tepuk anti bully.
bullying, jangan suka menghakimi, jangan suka cacing. Kita semua adalah family. Oke. Susah apa gampang sih lagunya? Susah apa gampang? Susah. Aduh. Oke. Next, Pak. Kita lanjut ya. Dalam bentuk-bentuk bullying. Tadi seperti yang Bulan sampaikan, bullying itu ada beberapa bentuknya. Ada beberapa macamnya. Yang pertama itu adalah yang sering kita jumpai atau kita saksikan atau kita mungkin secara tidak sadar kita lakukan. Yaitu adalah bullying fisik. Oke. Bullying fisik itu bisa berupa pukulan, menendang, bisa juga menampar, bisa dalam bentuk kekerasan fisik yang lain, dan termasuk tadi pas di belakang Bulan menyaksikan ana sing senengane ngidon-ngidoni kancane. Ya. Lah, itu meskipun sebenarnya niatnya bercanda, niatnya cuma bermain-main sama teman, tapi itu membuat ketidaknyamanan. Membuat teman lain itu terganggu, membuat teman-teman yang lain itu terusik dan tidak suka. Sopo toh sing seneng diidoni-idoni kan nggak boleh ya, nggak sopan. Itu termasuk nang kelasnya Bulan dhewe jebule. Itu termasuk dalam jiwanya yang nggak sehat. Kalau jiwanya sehat, pikirannya normal, harusnya itu paham bahwa meludahi teman itu najis, nggak boleh, nggak sopan, nggak etis, ya. Dan termasuk tindakan bullying secara fisik. Gitu. Yang kedua, dereng. Oh, dereng. Dereng re Pak, badhe dicatat riyen. Kelihatan tidak dari belakang? Bulan suweneng ngene iki nek do semangat nyuatet ngene kita ya. Apalagi nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ada materi ini, kok tiba-tiba anak-anak Bulan kelas A tekan kelas G jadi do kalem-kalem, jadi do santun-santun, do ape-ape ya kan, alhamdulillah. Sudah? Oke, yang kedua ada kategori bentuk bullying. Ada bentuk bullying verbal atau ucapan atau makian. Biasanya bentuk pembulian verbal itu dilakukan dengan alasan bercanda. Dengan alasan dia itu cuma mau bermain-main atau dia itu menyebarkan hal-hal yang tidak benar, fitnah, celaan atau kata-kata yang tidak baik. Di mana hal itu bisa menyakiti hati seseorang. Misalnya, satu kata bentuk bullying verbal, yaitu yang sering terjadi pada kalian yang Bulan amati adalah manggil nama orang tua. Itu sering terjadi. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Kamat di awal, kalian cah saiki ya, nek ditanya nama pahlawan, nama presiden misalnya, atau nama-nama tokoh-tokoh yang lain itu biasanya nggak tahu atau nggak ingat.
Tapi nek wis bapake si kae iki lho, sapa jenenge kae? Wah, langsung Budi ngono misale ya. Langsung jawab kabeh, langsung apal, ya toh? Nah, coba itu kalian renungkan ya. Apakah hal tersebut itu etis atau tidak? Sopan atau tidak? Dan baik untuk dilakukan atau tidak? Ya. Apalagi itu menyangkut nama orang tua kalian, nama orang tua teman-teman kalian. Itu sangat tidak sopan ya, karena bisa menyakiti hati, bisa membuat orang itu malu, bisa membuat orang itu menjadi rendah diri. Jadi isinan, wae wis kulino diceluk jenenge bapake misale. Terus nek lewat selalu dipanggil nama orang tuanya. Pasti wonge nek lewat nang kantin, kok genah kanca-kancane mesti wonge akan putar balik isin. Jadi rendah diri, enggak berani. Nah, kalau hal itu dilakukan secara terus-menerus, itu bisa mempengaruhi mental seseorang. Gitu ya. Jadi jangan dilakukan. Yang ketiga, ada bentuk bullying relasional atau bullying sosial. Bullying sosial ya nama lainnya. Bullying relasional itu juga sering terjadi. Nggak cuma pada siswa-siswa perempuan ya. Tadi Bula kan sampaikan. Sing senengane gibah atau senengane mencibir temennya atau geng-gengan atau mungkin melakukan tindakan pengucilan atau dia itu mengabaikan teman yang lain, mempengaruhi temannya lain misale Mat Ahmad gak usah ke lo konconan karo ane si Ferry. Wongnya soalnya tuh ambune tuh gak enak Wongnya tuh senangane gak adus sang pondok Senangane tuh wongnya tuh gak tahu ngene gak tahu ngono lah. Dia menyebarkan fitnah atau ucapan-ucapan yang tidak benar atau belum bisa dipastikan kebenarannya. Yang mana itu mempengaruhi relasionalnya, hubungan sosialnya. Membuat dia itu tidak ditemani oleh teman-teman yang lain, tidak punya teman, tidak punya orang yang mau mendekat dengan dia. Dan itu dampaknya sangat luar biasa ya. Kalau orang sudah dikucilkan, sudah diabaikan, terus dia itu sendirian, bisa-bisa lama-kelamaan orang itu bisa stres, bisa depresi. Karena tidak punya orang yang mempercayainya atau yang bisa merangkulnya, memotivasinya. Itu adalah bullying relasional atau bullying sosial. Bentuknya lebih kepada bullying yang membuat orang itu terkucilkan atau terabaikan. Ya, oke. Sudah? Belum? Santai, Bulan ngerti pasti kalian itu sebenarnya sudah paham wis di luar kepala ya. Nah, bullying yang keempat atau yang sering yang viral ya ini ya, yang sering terjadi atau yang sekarang sedang umum terjadi, yaitu adalah cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Kalian semua pasti rata-rata punya HP ya? Punya? Nah, yang di rumah terutama, yang punya HP pribadi, yang punya akun sosmed pribadi, yang sudah bebas menggunakan ponselnya secara pribadi, itu biasanya akan cenderung bisa terkena cyberbullying. Dalam bentuk apa sih Bu cyberbullying? Kok iso jadi kena bullying kan cuma duwe HP. Kok iso kena bully? Nah, kalian harus tahu dulu.
bentuk dari cyberbullying itu kan dia tindakan menyakiti seseorang atau mengata-ngatai seseorang dengan atau lewat media sosial. Lewat media sosial atau elektronik. Yang mana bentuknya itu sifatnya mengintimidasi, bisa mencemarkan nama baik, terus dia menakut-nakuti, ya kan? Misalnya Bulan berikan contoh, kalian punya HP, terus suatu pagi pengen selfie, lagi tangi turu urung raup, urung adus, ya kan? Lagi tangi turu selfie. Terus kalian unggah di media sosial. Nah, tiba-tiba viral atau FYP kalau bahasa kalian ya, FYP. Banyak yang komen-komen negatif. Misalnya, tangi turu wes foto-foto. Jebembres welek kaya ngono kaya foto barang. Walah rambutnya pating kriwil misalnya kayak gitu ya. Itu dilakukan oleh netizen di dunia maya lewat jari atau ketikan kalian. Nah, selain kalian bisa menjadi korban cyberbullying, kalian sendiri juga bisa menjadi pelaku cyberbullying. Kalau kalian tidak bisa menjaga atau mengontrol jempol kalian untuk mengetik hal-hal yang kurang pantas, kurang baik, atau bisa menyakiti hati seseorang, itu juga bisa menyakiti orang lain, bisa mengintimidasi orang lain, bisa mencemarkan nama baik orang lain juga. Di sini nanti akan dikasih pembahasan dari bapak-bapak polsek. Kalau misalnya kalian kok melakukan tindakan cyberbullying itu ada sanksinya juga. Jadi jangan main-main ya dengan alat komunikasi HP atau media sosial. Oke. Dicatat ini? Dicatat tidak? Sudah? Oke. Halo? Halo? Oke. Karena tema kita bangunlah jiwa raga. Ayo yang tidur-tidur bangun. Bangun dulu, dibangunkan teman-temannya. Oke, dibangunkan dulu. Ayo. Yang jiwa raganya sehat pasti mendengarkan atau menyimak Bulan dalam menyampaikan materi. Sing turu ya kuwi mbah ya. Gung sarapan apa gak sehat jiwa ragane ya. Oke, lanjut. Oh dereng, loh belum, nggak usah, mau dicatat. Oke. Di sini selanjutnya penyebab dari bullying atau perundungan. Ini sebagian kecil ya. Sebenarnya ada banyak sekali penyebab atau faktor yang menyebabkan orang melakukan bullying. Yang pertama itu adalah permusuhan atau balas dendam. Biasanya orang yang melakukan tindakan bullying dia itu atas dasar dia juga pernah menjadi korban pembulian. Benar apa benar? Benar, rata-rata membenarkan itu ya. Kenapa kok bisa, Bu? Orang yang biasanya pernah menjadi korban bullying itu biasanya juga mentalnya juga kena. Dia juga tidak sehat secara jiwanya. Dia akan melakukan balas dendam atau tindakan yang sama dengan orang lain. Agar apa? Agar orang lain itu juga merasakan apa yang dia rasakan. Jadi efeknya domino. Ya. Misalnya kamu dibully sama kakak kelasmu. Dibully misalnya di apa? Ini ya, sebut nama orang tuanya ya kan, dipanggil-panggil dengan nama orang tuanya. Dipala misalnya. Lah itu secara tidak sadar nanti ya, sikap itu juga bisa kalian lakukan ke orang lain kalau kalian itu tidak tuntas dengan diri kalian. Kalau kalian tidak
menerima atau masih punya rasa balas dendam. Nah, maka dari itu menjadikan dari satu antara yang lain itu saling bermusuhan dan menjadikan untuk aksi balas dendam. Mumpung kilah ya, mumpung si kae tau nganu aku ya tak nganu genti lah pokoknya. Wong peciku tau diuncal-uncalke genti tak delekke lah, misalnya seperti itu. Yang kedua, itu ada perasaan iri. Ya kan? Tadi Bulan katakan, orang yang rentan terkena bullying itu tidak hanya orang yang rendah secara akademik, tapi juga orang yang jenius juga bisa terkena bullying. Misalnya kancamu pinter banget ya kan, wonge wadulan karo gurumu. Pak, dino iki ana PR, Pak. Gak dicocokno, Pak. Padahal teman-temannya lain belum mengerjakan. Nah, itu juga menimbulkan rasa tidak suka orang-orang atau teman-teman yang lain. Yang mana itu bisa menjadikan tindakan bullying. Bullyingnya lebih kemana? Lebih ke arah bullying relasional atau sosial tadi ya. Terus yang ketiga, untuk mencari perhatian. Biasanya ya toh. Ini Bulan cerita sebentar ya. Halo. Kemarin Bulan itu diwaduli. Diwaduli ki apa jel bahasa Indonesiane? Diwaduli sama teman kalian. Bu. Aku tuh ya Bu, duwe sorban anyar. Ya kan? Enggak salah jamaah gak Bu? Aku pengen nggawa sorbanku ya Bu. Apik Bu, hadiah dari buleku misalnya. Nah, itu bagus. Itu berarti dia punya rasa percaya diri yang tinggi dan punya apa namanya? Sifat menghargai sesuatu, ya kan? Karena mendapatkan hadiah dari orang lain. Tapi di sisi lain, mungkin ada hal atau sesuatu yang dia inginkan, yaitu mencari perhatian dari orang lain. Yang keempat, sebagai bahan candaan. Ini sering terjadi ya. Nggak di kelas, nggak di luar kelas, di aula, atau mungkin di pondok, di rumah ya. Niatnya bercanda. Niatnya guyoni. Tadi misalnya bercanda, kursi ini dijikok. Padahal dia pas mau duduk ya kan. Kursi ini digeret saka mburi. Tiba-tiba dia pas mau duduk jatuh. Mak kedubrak ngono ya kan. Nah, niatnya bercanda, tapi ternyata itu berakibat fatal. Karena apa? Resikonya tadi ya. Bisa terkena tulang ekornya, bisa menyebabkan kelumpuhan. Kemarin juga Bulan habis menangani, katanya bercanda Bu, aku meh uncal-uncalan botol Bu. Aku meh uncal-uncalan sarang Bu. Sarang talok Bu, peta uncalno karo si A. Peta uncalno tembok. Tapi jebule malah kena sirahe kancane. Itu ada kelas 8 kemarin ya. Uncal-uncalan kayu, niatnya nggak mau diuncal ke kancane, tapi nggak sengaja malah bendal ke tembok, kena kepala temennya. Lah gimana Bu jadinya Bu? Ya berdarah, jadinya malah membuat temennya sakit ya. Yang kelima, pengaruh negatif dari media. Tadi Bulan sampaikan yang punya HP itu biasanya kan suka scroll reels ya, TikTok, IG, YouTube Short ya. Itu kan banyak video-video menarik, video-video pendek yang membuat kalian itu secara tidak sadar kecanduan untuk scroll terus. Dan di mana video-video itu kalau kalian itu tidak bisa memfilter, tidak bisa menyaring berita-berita atau hal-hal yang baik atau yang buruk, itu kalian juga bisa menjadikan timbul atau penyebab perilaku bullying.
Misalnya apa Bu? Misalnya video, ada kan ya YouTuber gitu misalnya. Dia itu memposting video guyonan ya kan. Guyonan untuk menjahili temennya. Gitu. Nah, itu ditiru oleh kalian. Padahal hal tersebut itu bisa jadi kurang tepat atau kurang baik. Tapi kalian karena terpengaruh media, jadi menyebabkan ikut-ikutan. Nah, karena ikut-ikutan itu tadi, kalian nggak tahu benar apa salah, jadinya ya ikut-ikutan aja Bu. Misalnya, kancaku nyorai si A, no misalnya ya, aku melu-melu wae Bu, soalnya aku gak ngerti. Ono apa? Padahal sorak-sorak kalian juga nggak tahu penyebabnya apa. Itu ikut-ikutan temennya. Atau bisa tadi ya, Bulan sampaikan penonton aktif tadi ya. Oke. Selanjutnya dampak dari bullying. Coba, ada yang pernah dibully? Wow, banyak sekali. Coba, siapa ya? Bulan pilih satu. Mas, sini Mas. Naik. Sini. Diti. Oke. Bulan cukup satu ini aja, satu contoh. Oh, nggak mau. Siapa? Bapak, sini. Siapa yang mau maju? Siapa? Ya, sini. Maju. Bulan mau tanya aja. Sini, maju. Apa? Sini. Namanya siapa ini? Mas Faisal Arya. Kenal sama Mas Faisal? Loh, tahu, wes mulai. Mas Faisal pernah dibully apa loh? Didarani Pak. Didarani Pak. Didarani nama orang tua, dipanggil nama orang tua seperti itu? Oke. Sekarang Bulan tanya, seberapa sering kamu dibully didarani nama bapakmu? Mendino, Bu. Oh, setiap hari mendino. Oke, teman-teman lainnya diam dulu. Kalian lihat ini Mas Faisal, awalnya gede. Gede ya. Alat inderanya lengkap. Lengkap ya. Ada mata, hidung, mulut, dan lain sebagainya lengkap ya. Dia normal, dia sehat, kelihatannya sehat dari raganya. Tapi kalau kalian bully setiap hari, mbok darani setiap hari meskipun itu niatnya bercanda, awake iki iso susut, iso cuwili, iso langsing kaya Bulan nanti ya. Tapi bukan berarti Bulan langsing ini karena sering dibully loh ya, bukan loh ya. Beda ya. Mas Faisal, coba sebutkan satu dampak bully yang kamu rasakan. Tersakiti, Bu. Hatinya tersakiti tuh. Hatiku sakit, Bu, sakit ya. Selain itu, selain sakit hati, apalagi, Mas? Kalau misalnya sering dibully, itu jadi pemalu apa pemberani? Rata-rata akan jadi pemalu ya. Silakan duduk. Terima kasih Mas Faisal. Rata-rata efeknya itu akan menyebabkan apa ini ya? Hah? Gak kelihatan. Ya, Bulan bacakan ya. Dampak dari bullying itu sebenarnya banyak sekali ya. Bisa dampak ke korbannya, bisa ke pelakunya, bisa ke saksinya, ataupun bisa juga ke pembela atau pelerainya. Sing melerai ya. Tapi di sini Bulan rangkum atau jadikan satu, lebih kepada ke korban bullyingnya. Dampak bullying bagi si korban ini ya.
bisa menyebabkan rasa trauma. Rasa trauma itu yang pertama pasti. Bisa jadi temenmu yang setiap hari dibully, didarah-darani, diejek, itu bisa trauma ketemu kalian. Bisa punya rasa takut. Bisa trauma untuk berangkat sekolah atau mengikuti pembelajaran di kelas, ya. Bisa menyebabkan efek negatif pada kepribadian korban. Kejiwaan korban. Itu tadi karena dia tertekan, hatinya sakit, katanya Mas Faisal tadi ya. Jadi dia bisa stres, bisa depresi. Bahkan ada pula korban bullying itu yang bisa berpikir untuk mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Itu sangat berbahaya sekali ya. Semoga anak-anak bulan ini tidak ada yang punya pikiran sejauh itu ya. Di mana bullying ini juga bisa menimbulkan perasaan ketakutan dan gangguan psikologis. Lama-kelamaan orang yang dibully, orang yang dijahilin, orang yang diejek, itu mentalnya juga akan terganggu. Psikologisnya akan terganggu. Gangguan psikologis. Di mana lama-kelamaan tadi ya yang Bulan sampaikan, badannya bisa sakit, hatinya sakit, badannya jadi kurus, jiwanya jadi terganggu, dan bisa masuk ke rumah sakit jiwa. Gitu ya. Oke. Lanjut, Pak. Oh, ditulis. Selanjutnya, 5 langkah jika kalian dibully atau menjadi korban pembulian ya. Ada 5 yang perlu kalian ketahui. Paling tidak 5 dulu ya. Yang pertama, jadilah pribadi yang tetap percaya diri. Meskipun kalian diejek, weh, gendut. Oh, melakumu kayak bagong no kok. Misalnya ya. Ya nggak apa-apa. Ya kan memang aku kan memang ciptaan Allah seperti ini. Allah memberikan aku tubuh seperti ini, aku mensyukurinya. Aku pede dengan diriku sendiri ya gitu. Harus punya rasa percaya diri. Dan harus bisa menghadapi tindakan bullying itu tadi. Jangan malah terpuruk ya, karena sering dibully sama temannya, jangan ya, harus dihadapi. Yang kedua, kalau misalnya kalian itu melihat atau misalnya kalian dibully, di sekolah ini kan ada CCTV, ya kan? Ada banyak sekali CCTV. Dan yang terpenting ada satu CCTV yang kalian nggak ketahui letaknya. Yang CCTV itu sangat-sangat akurat. CCTV itu sangat-sangat detail sekali. Yaitu adalah CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kalian nggak tahu, kalian membuli temennya, menyakiti hati seseorang, mengejek temennya, tapi meskipun nggak terekam CCTV sekolah misalnya ya, itu terekam CCTV-nya Allah. Nah, kalau kalian dibully misalnya di sekolahan, bisa kalian laporkan atau bisa kalian simpan bukti dari tindakan bullying itu. Bisa dilaporkan ke penegak hukum, ke Pak Polisi ya. Bisa kalian jadikan bukti untuk dijadikan tindak pidana. Jangan main-main makanya ya. Yang ketiga, tolong sekali Bulan sampaikan kepada anak-anakku, khususnya yang di aula ini ya. Kalau misalnya kalian itu menjadi korban pembulian, menjadi saksi pembulian, tolong berbicaralah atau sampaikanlah, ngomonglah, laporlah ya. Jangan diem aja.
Jangan kejadian 1 minggu yang lalu baru lapor hari ini. Jangan. Jangan sampai kadaluarsa, jangan sampai teman kalian sudah terlanjur sakit hati atau teman kalian sudah sakit fisik misalnya. Jadi tolong bicara dan laporkan. Paham ya? Oke. Yang keempat, kalau kalian dirasa menjadi korban bullying karena kalian itu pendiam, kalian itu introvert, nggak punya banyak temen, ya. Tolong kalian juga mencoba membuka diri. Mencoba bergaul dengan teman-teman yang lain. Mencoba untuk bersosialisasi. Jangan diem-diem sendiri aja. Diem-diem baik kowe iki ya. Nang pojokan wis linggih dhewean, gak tahu jajan, gak tahu sangu. Turunan sisan ya. Sapa kuwi sing nang pojokan turunan kae ya? Berbaur ya, berbaur dengan teman agar saling mengenal, saling berteman dengan baik gitu. Jadi kalau kalian itu punya banyak teman, kalian kedepannya juga akan memiliki banyak channel atau banyak link, banyak kenalan. Gak jadi wong cupu atau kuper ya. Yang kelima, tetap berpikir positif. Kenapa kita harus berpikir positif? Karena kalau kita menjadi korban bullying dan pikiran kita sudah negatif, kita kok berpikir yang awas kowe ya. Aku ndek mau pas ngaso mbok darani, engko tak goleki nang buku BK jenengane bapakmu, mbahmu, buyutmu, tak duarani kabeh pokoke. Nah, itu berarti berpikiran negatif. Pingin membalas dendam tadi ya. Jadi hilangkan pikiran yang seperti itu. Jangan menjadi korban yang selanjutnya menjadi pelaku. Jangan. Kalian menjadi korban, di-stop di kalian aja. Di-stop. Kalau korbannya kalian, di-stop, dilaporkan. Jangan kok malah merembet. Malah jadi kalian ya jadi pelaku. Ya. Cara melaporkannya ada yang tanya temennya. Kalau kalian misalnya menjadi korban bullying, kalau di sekolahan, kalian mempunyai bapak ibu guru 40 bapak ibu guru. Ya, kalau kalian kok nggak ketemu bulan, mau lapor ke bulan, ke BK kok nggak ketemu sama guru yang lain, guru mapel yang lain. Kalau misalnya itu dibulinya di kelas, ada mapel pelajarannya siapa, Pak siapa misalnya. Silakan lapor ke guru yang bersangkutan. Nggak apa-apa meskipun kejadiannya itu nggak di jam pelajaran Bapak Ibu guru tersebut. Tapi paling tidak kalian bisa melaporkan ke orang dewasa. Di mana orang dewasa itu bisa memberikan solusi atau masukan yang terbaik. Jadi kalian juga memutuskan secara sepihak. Kok malahan jatuhnya lebih ke emosi sesaat ya, malah bantingan tukaran biasanya. Oke, selanjutnya 5 langkah melihat bullying. Yang pertama, jangan diam. Kalau kalian lihat bully, orang yang dibully, tolong jangan diam ya. Yaitu tadi, laporkan. Yang kedua, cobalah melerai atau mendamaikan kalau bisa. Kalau dirasa tindakan bullyingnya itu sudah memakai fisik, di mana orang itu nggawa kayu misalnya ya. Kok itu berbahaya untuk diri kalian ya? Kalian bisa melaporkan atau melerainya dengan melaporkan ke orang lain. Yang ketiga, dukunglah korban bullying. Jangan kok malah orang yang dibully dijatuhkan, ya, melu-melu dibully, dipanas-panasi, dikompor-kompori. Yang keempat, berbicaralah dengan orang terdekat pembuli atau pelaku bullying. Kalau kalian lihat, bisa kalian lakukan itu, ya. Yang kelima, laporkan itu tadi, ya.
Oke. Sudah bel istirahat. Bulan mau ngajak nyanyi 1 kali. Ayo kita nyanyi dulu, Pak. Ini lagunya lagu di sini senang gitu ya. Di sana senang gitu ya. Oke. Coba 1, 2, 3. Di tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, semua dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang dan teman dengan teman loh. Mau sekali lagi? 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk anak-anakku ya. Waduh, wes pengen jajan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.